Pemerintahan Cina menetapkan tarif impor 34% untuk semua produk dari Amerika Serikat. Hal ini menjadi langkah balasan Cina pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif resiprokal gelombang kedua sebesar 34% kepada Cina. Diketahui, kini Cina menanggung tarif bea masuk dari AS dengan total 54%, karena sebelumnya Cina sudah dikenakan tarif bea masuk 20%. Tarif retaliasi yang diumumkan oleh pemerintahan Cina pada Jumat 4 April 2025 rencananya berlaku mulai Jumat 10 April 2025 waktu Beijing. Adapun tarif baru AS berlaku 9 April. Respon Cina ini merupakan wujud kekecewaan pemerintahan Cina dengan kebijakan tarif baru tersebut. Juru bicara Kementerian Perdagangan Cina He Yadong pada Kamis mengungkapkan bahwa kebijakan AS tersebut telah menyalahi aturan perdagangan internasional. 中方坚决反对美方基于所谓的232调查采取有关的关税措施。232关税措施早已被世贸组织争端解决机制裁定违反多边贸易规则，而此次美方基于6年前所谓的汽车232调查报告采取关税措施，再次以国家安全之名行贸易保护之实。 很多的贸易伙伴都对此表示强烈不满。 Tak berhenti di situ, pemerintahan Cina pada Jumat juga mengeluarkan aturan pembatasan terhadap 7 hasil tambang ke Amerika Serikat, yakni samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium, dan yttrium. Ketujuh hasil tambang tersebut merupakan bahan baku yang sering digunakan Amerika Serikat untuk memproduksi kendaraan listrik, ponsel, pesawat, hingga peralatan pertahanan Amerika Serikat. Cina pun membatasi ekspor hasil tambang tersebut ke 16 perusahaan AS yang dinilai berkaitan dengan militer AS, termasuk perusahaan dirgantara AS yakni Honeywell dan Boeing. Tensi perang dagang AS dengan Cina yang semakin meningkat ini dikhawatirkan juga akan berdampak luas bagi seluruh negara, mengingat dua negara tersebut merupakan raksasa ekonomi dunia. Pemerintah Indonesia diminta segera mengambil langkah mitigasi menyikapi perang dagang AS dengan Cina yang terus meruncing. Beberapa pihak mengkhawatirkan banjirnya produk Cina ke Indonesia jika nantinya Cina memilih menutup pintu perdagangan dengan Amerika Serikat. Yang kita khawatirkan sebetulnya adalah kelebihan produksi dari negara-negara seperti China, Vietnam itu akan kemana? Jangan sampai kemudian kelebihan produk yang tidak bisa masuk pasar Amerika itu masuk ke pasar kita. Dan itu akan semakin menekan perekonomian kita. Karena itu saya kira memang langkah mitigasi perlu dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana menegosiasikan dengan Amerika, tapi yang kedua adalah secara internal apa kebijakan yang perlu kita lakukan untuk menyelamatkan pasar kita. Dan kemudian sekali lagi untuk mencari pasar baru itu butuh waktu yang sangat lama. Berdasarkan data BPS, pada Maret 2024, Indonesia tercatat mengimpor berbagai barang dari Cina sebesar 30,31% atau senilai 16.636 juta dolar AS. Sedangkan impor dari AS sebesar 4,87% atau senilai 2.637 juta dolar AS.